Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing mengenai cara mengisi partograf yang baik dan benar. Nah teman-teman, partograf ini merupakan alat untuk catat kemajuan persalinan ibu bersalin. Nah, video ini cocok untuk teman-teman yang sedang kuliah di jurusan kesehatan, terutama kebidanan dan keperawatan, dan yang masih remang-remang nih, masih belum paham gitu kan bagaimana caranya mengisi partograf yang baik dan benar. Teman-teman bisa simak video ini seperti itu. Teman-teman, kita langsung aja ya teman-teman ke soal dan pembahasannya agar teman-teman juga bisa memahami gitu kan cara pengisiannya bagaimana. Di sini ada soal Nyonya Emilia G1 P0A0 23 tahun datang ke rumah bersalin diantarkan oleh keluarga untuk mendapatkan asuhan dari bidanwati di Puskesmas Cengkareng. Pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 13, Nyonya Emilia menuturkan pada bidanwati bahwa ia sudah merasakan kontraksi sejak pukul 5. Nah, teman-teman, maka yang pertama dilakukan adalah mengisi identitas ibu, yang kemudian di sini ada nama ibu, umur, GPA, tanggal, jam datang, ketuban pecah sejak jam, mulai sejak jam. Oke teman-teman, nama ibu Nyonya Emilia. Kita tulis Nyonya Emilia. Kita tulis Nyonya Emilia. Kemudian jam datang 13.00 ya teman-teman. Kemudian umur 23 tahun. Kemudian G1P0A0. Tanggalnya tanggal 20 Maret 2016. Ketuban pecah sejak jam. Oke teman-teman, karena kebetulan nih di soal ini itu pas awal datang itu pembukaan serviknya itu 3 cm, maka tidak dimasukkan ke dalam partograf. Karena teman-teman, yang dimasukkan ke dalam partograf ini ketika sudah memasuki fase aktif. Fase aktif itu dimana pembukaan sudah 4 sampai 10 cm. Baru dimasukkan ke partograf. Ketika masih fase laten di mana pembukaan 1 sampai 3 cm, maka belum dimasukkan ke dalam partograf. Ketika Nyonya Emilia ini datang pembukaan 3 cm, maka kita menunggu lagi 4 jam kemudian dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, teman-teman, kemudian pemeriksaan kedua dilakukan pukul 17.00. Nyonya Emilia merasakan kontraksi dan nyerinya lebih kuat. Bidanwati melakukan pemeriksaan abdomen dan periksa dalam kedua. Hasilnya terjadi 4 kontraksi per 10 menit, lamanya antara 22 sampai 30 detik. DJJ 134 kali per menit, penurunan kepala 3/5, pembukaan serviks 5 cm, tidak ada penyusupan tulang kepala, dan selaput ketuban masih utuh, tekanan darah 120/70, nadi 88, temperatur 37, dan ia berkemih kurang lebih 100 mili sebelum pemeriksaan dilakukan. Oke teman-teman, berarti yang pertama kali kita lakukan adalah mengisi pembukaannya. Pembukaannya itu berapa tadi? 5 cm ya. Pembukaan serviks 5 cm. Oke, kita jaret di sini, teman-teman. Kita jaret di sini. Nah, ya. Kita bahas pembukaan. Mengisi kolom pembukaan ini. Jadi, teman-teman, ketika misalkan nih pembukaannya itu 4, maka mengisinya di sini, paling pojok sebelah kiri.
Kalau dari saya ya teman, ini pembukaan 4. Kalau pembukaan 4 coret di sini, pembukaan 5 coret di sini, pembukaan 6 di sini, pembukaan 7 di sini, 8 di sini, 9, 8 di sini, 9 di sini, 10 paling ujung, teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah melewati garis ini, maka akan apa teman-teman? Dirujuk. Jadi kita acuan dirujuk atau tidaknya dari kemajuan persalinan ini dari sini juga. Kalau ketika sudah melewati garis waspada, maka lakukan rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, yaitu ke rumah sakit, teman-teman. Seperti itu. Oke, karena di sini 5 cm, maka kita coret di sini. Ya. Paham ya, teman-teman? Jadi paling ujung itu 4. Nah, ketika kelima maka loncat satu kolom sini, ya. Terus kemudian di sini, sini, gitu. Lanjut, teman-teman. Penurunan. Penurunannya itu 3/5. 3/5. Ini 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Ya, teman-teman. Di sini 3/5 berarti sini kita isinya set di tengah-tengahnya, teman-teman. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita tulis di sini. Jangan lupa kita tulis waktu 17.00. Sudah memasuki fase aktif. Setelah itu kita isi ke atas, teman-teman. Air ketuban. Oke, teman-teman, di sini air ketubannya itu masih utuh. Maka kita tulis lambang U. Seperti itu. U-nya di sini ya, teman-teman. Jadi ketika garisnya sebelah kiri, maka kita mengisinya kolom sebelah kanan. Ini garisnya sebelah kiri, maka kita mengisi kolom sebelah kanan. Jangan malah di sininya. Tuh, garisnya sebelah kiri, kita mengisi kolomnya sebelah kanan. Karena masih utuh. Ketika ketubannya keruh, warna hijau, maka tulis M, mekonium. Ya. Kemudian ketika ketuban pecah dan air ketubannya itu warna jernih, tulis J. Di sini kita tulis J. Kalau ketubannya mekonium, maka tulis M. Ketika ketubannya tidak mengalir lagi alias kering, maka kita tulis K. Nah, ketika ketubannya bercampur darah, teman-teman, maka kita tulis D. Seperti itu. Jadi air ketuban juga memiliki simbol-simbolnya tersendiri ya, teman-teman, yang wajib kita pahami juga di sini bareng-bareng. Molase, tapi jarang banget terjadi bagi ada molasenya gitu kan, ada penyusupan di kepalanya, itu jarang banget terjadi. Jadi 0 gitu, teman-teman. 0 itu tidak ada penyusupan. Molasenya 0, tidak ada penyusupan. Nah, ketika molasenya 1, maka berarti janin tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Ketika molasenya 2, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tetapi masih dapat dipisahkan. Jadi tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan gitu. Tumpang tindih tapi masih saling bisa dipisahkan. Nah, ketika molasenya 3, tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian teman-teman kita masuk ke DJJ. DJJ-nya itu 134 kali per menit. Maka 130 di sini ya, teman-teman. Segaris dengan pembukaan dan molase set kadieunya. Nah, 134. Berarti rada tengah-tengahnya. Tah, gitu. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya kayaknya sih. Nah, 134 kali per menit. Kemudian kita masuk ke bawah, teman-teman. Kontraksinya.
kontraksinya itu 25 sampai 30 detik. Oke teman-teman, ketika kontraksi 0 sampai 20 detik itu jaraknya gini. Mana? Nggak kelihatan ya? Nih, seperti ini. Ketika kontraksinya 0 sampai 40 detik dalam waktu 10 menit seperti ini diarsir. Nah, ketika kontraksinya sudah 40 detik sampai lebih dari 40 detik ataupun sampai 50 detik ya teman-teman, maka diblok ya teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini 20 sampai 35 berarti kita arsir. Diarsirnya sebelah kanannya teman-teman. Karena di sini 4 kali kontraksi per 10 menit berarti 4 kolom ke atas. Di sini kan ada 1 2 3 4 5 4 berarti 4 kolom ke atas teman-teman. Nah, arsir teman-teman. Seperti ini. Kalau misalkan sudah melewati 40 detik atau sudah 50 detik gitu kan kontraksinya, maka diblok. Ini diarsir teman-teman. Ya, jadi tergantung dengan kontraksinya berapa ini gitu. Nah, kemudian teman-teman di sini ada pemberian oksitosin. Biasanya tidak diberikan ya teman-teman. Ini kalau misalkan virusnya tidak berkontraksi gitu kan. Kemudian kita ke bawah. Tekanan darah. Tekanan darahnya itu 120/70. Maka kita 120 mana? Ini. Segaris teman-teman per 70. Karena ini saya tidak menggunakan penggaris. Kalau bisa pakai penggaris ya teman-teman biar rapi. Nah, set. Sini, set gitu. 120/70. Masih sejajar dengan pembukaan. DJJ sejajar dengan pembukaan, sejajar dengan tekanan darah dan juga nadi. Nadinya berapa tuh? Nadinya itu 88 teman-teman. Maka mendekati 90. Nih, nadi 88. Kemudian suhunya 37 derajat Celcius masih aman, teman-teman. Karena suhu normal itu 36,5 sampai 37,5. Protein aseton volume. Nah, ini biasanya kalau protein ini kalau tensinya tinggi. Kalau tensinya udah 140, 150 di strip. Kalau tinggi berarti kita wajib mengisi ini. Kalau misalkan positif berarti plus gitu. Ya, teman-teman. Kalau minum itu biasanya cc. Sorry salah. Berapa cc? Kita kira-kira aja. Misalkan 200 gitu. Tapi kalau makan biasanya di plus atau enggak checklist gitulah. Kan kita tidak bisa mengira-ngira, ataupun kalau misalkan ibunya tidak makan ini aja di strap gitu. Nah, kemudian teman-teman pembukaan ini dilakukan setiap 4 jam sekali, teman-teman. 4 jam sekali berarti ketika jam 20 maka kita lakukan pemeriksaan dalam. Ketika misalkan sudah ternyata dari pembukaan 5 ke pembukaan 10, maka di sini set gitu. Ya. Terus digabungkan nih, teman-teman, dari 5 ke 10 pakai penggaris ya, teman-teman, biar rapi. Kalau ini ya udahlah, acak adul. Gitu ya. Maka di sini juga biasanya penurunan 1/5. Ininya juga disatuin, teman-teman. Nah, terus kemudian ini diisi juga nih. Ketubannya udah pecah kah atau belum kah? Ya, kalau udah pecah berarti jernih. Warnanya dulu dilihat. Kalau jernih J berarti ya. Molase tetap 0. Kemudian ini nih DJJ-nya dipantau per 15 menit sekali atau 30 menit sekali ya. Misalkan di sini DJJ-nya itu yang terakhirnya itu 140.
maka 140 diisi. Set set set. Misalkan ini gini gitu kan. Aduh ya Allah. Gini. Misalkan masih ini. Nah, biasanya kalau udah mendekati itu panteng. Jadi di blok dan itu udah sampai 5 biasanya teman-teman. Udah 5 kali per 10 menit, berarti 2 menit sekali itu udah ngerasain kontraksi yang bener-bener gitu. Ini di blok teman-teman. Isi tekanan darah terakhir pada saat persalinan. Nih, di sini terakhirnya berapa gitu kan? Ini sejajar ya. Misalkan 120 per 80 sini gitu. Dan itunya 80 berarti di sini ya. Gitu. Terus ininya juga nih berapa? Misalkan 37,5. Proteinnya masih strip, makan minum berapa, misalkan kalau nggak ada ya. Biasanya kalau lagi lagi ngeden gitu kan, nggak sempat buat makan minum gitu kan, udah fokus buat melahirkannya aja. Kemudian teman-teman, di sini kita tulis tanggal, kita tulis juga jam, lalu kemudian tulis bayi lahir spontan. Spontan itu berarti lahirnya itu normal ya teman-teman. Persalinan secara normal itu spontan. Segera menangis, kalau segera menangis tulis segera menangis, kalau tidak segera menangis maka tulis tidak segera menangis. Sesuai dengan kondisi keadaan bayi pada saat dilahirkan. Jenis kelamin CK, ini harus yang lurus ya. Jangan ditiru. CK, BB, CK jenis kelamin, BB berat badan, PB panjang badan. Jangan lupa dari sini garis bertindak itu dilompat dulu 2 kotak. Baru tulis tanggal. Biar apa kesannya teman-teman? Biar rapih kelihatannya. Walaupun saya nggak rapih ya. Karena emang sambil bikin video juga dan tempatnya kurang ini gitu kan. Tanggal 1 kotak, jam 1 kotak. Kemudian di kotak ketiga bayi lahir spontan. Segera menangis, bayi lahir spontan, hidup atau misalkan mati berarti bayi lahir spontan mati gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kalau misalkan di partograf ini cukup sekian ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom pertanyaan. Kemudian nanti insya Allah kalau ini part 2 nya ya, ngebahas ini catatan persalinan. Nah, catatan persalinan ini ditulis ketika semua proses persalinan sudah terlaksanakan gitu. Baru kita ke sini ya, baru kita isi ini gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.